Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Tadil Ajdir dengan NIM 2022-31119. Pada video kali ini saya akan memaparkan proposal proyek yang sudah saya kerjakan, yaitu proyek aplikasi komersil pengembangan aplikasi reservasi restoran berbasis mobile. Disusun oleh saya sendiri, lalu mata kuliah manajemen proyek perangkat lunak dari kelas D, lalu program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Telematika Energi. Lalu latar belakang aplikasi yang saya buat, pengembangan aplikasi reservasi berbasis mobile bertujuan meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan dalam melakukan reservasi restoran secara online. Aplikasi ini menyediakan beberapa fitur seperti pencarian restoran berdasarkan lokasi, kategori makanan, dan ulasan, sistem reservasi real time dengan notifikasi otomatis, serta ulasan dan penilaian pengguna. Selain itu, aplikasi ini akan mendukung sistem loyalitas berbasis poin dan integrasi pembayaran digital. Lalu tujuan proyeknya meningkatkan efisiensi reservasi restoran, meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan interaksi dan loyalitas pelanggan, meningkatkan kenyamanan pembayaran, menyediakan informasi yang relevan. Lalu di sini rumusan masalahnya, bagaimana cara meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek, bagaimana integrasikan berbagai proses manajemen proyek dalam suatu sistem yang terpusat. Lalu eh, bagaimana memastikan ketersediaan data yang akurat dan real time untuk pengambilan keputusan. Lalu sini ruang lingkupnya itu rencana restoran itu eh, diisi mengembangkan fitur rencana restoran berbasis lokasi, kategori makanan dan ulasan pengguna. Dua itu sistem reservasi real time, membangun sistem reservasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan tempat di restoran secara real time, selengkap-lengkapnya dan dengan notifikasi otomatis dan untuk konfirmasi untuk pengingat. Lalu lalu selanjutnya tiga sistem ulasan dan penilaian. Menyediakan platform bagi pengguna untuk memberikan ulasan dan penilaian terhadap restoran yang dapat membantu pengguna lain dalam mengambil keputusan. Lalu keempat itu sistem loyalitas berbasis poin, mengimplementasikan program loyalitas pelanggan dengan memberikan poin berbagai penghargaan atas pengguna aplikasi yang dapat tukar dengan diskon atau hadiah tertentu. Yang kelima itu integrasi pembayaran digital, mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital melalui e-wallet, kartu kredit, dan lain-lain untuk mempermudah transaksi pelanggan. Lalu keenam itu pengelolaan dan data restoran, menyediakan terbuka bagi pihak restoran untuk mengelola data seperti menu, kapasitas tempat duduk, waktu operasional, dan promosi. Lalu ketujuh, antarmuka atau pengguna yaitu UI UX, merancang antarmuka aplikasi yang ramah pengguna dan intuitif dengan meningkatkan pengalaman pengguna untuk menggunakan aplikasi. 8 juga dari segi keamanan data, mengimplementasikan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pengguna termasuk informasi pribadi dan data transaksi. Sebenarnya itu platform mobile aplikasi ini merancang untuk platform mobile mendukung aplikasi Android dan iOS. Lalu ke-10 pengujian dan pemeliharaan, melakukan pengujian terhadap semua fitur aplikasi untuk memastikan kinerja yang optimal serta menyediakan dukungan teknis dan pemeliharaan pasca peluncuran. Terus ini modul pengembangannya, modul pengembangan pengelolaan anggaran. Modul ini bertujuan untuk mengatur alokasi dan penggunaan anggaran proyek secara efisien. Dengan modul ini, tim dapat memantau pengeluaran, mengidentifikasi potensi pembakaran biaya, serta memastikan anggaran yang disediakan sesuai dengan kebutuhan. Jadi, efisiensi anggaran biaya dan minimalisir potensi pembakaran biaya. Lalu modul pengolahan jadwal, modul ini dirancang untuk membantu dalam perencanaan dan memonitoring jadwal proyek. Fitur ini utamanya meliputi pembuatan timeline, pelacakan progres setiap aktivitas, dan notifikasi untuk memastikan penyelesaian proyek sesuai dengan tepat waktu yang ditetapkan. Lalu modul pengelolaan sumber daya, modul ini berfungsi untuk mengoptimalkan pemanfaatan tenaga kerja dan bahan baku yang tersedia. Modul memberikan alokasi yang tepat bagi tenaga pelaksana dan material sehingga proyek dapat berjalan secara efektif dan efisien, mengurangi pemborosan, serta meningkatkan produktivitas. Ini dari segi modul pembiayaan sumber daya. Untuk pelaksanaan proyek dirancang berlangsung 6 bulan yang terdiri dari analisis kebutuhan 1 bulan, pengembangan sistem 3 bulan, lalu
pengujian evaluasi 1 bulan dan implementasi dan latihan 1 bulan. Lalu di sini untuk rancangan biayanya, biaya operasional untuk PM, untuk PE, untuk pengembangan front end, dan PBE untuk pengembangan back end, dan QA dan UIF dan admin infrastruktur. Satuan orang per bulan, kuantiti 6, 31 juta, lalu di sini 180 juta dikalikan dengan kuantiti 6. Itu pun semuanya dikali dan mendapatkan total 882 juta. Lalu biaya non personilnya itu seperti pengadaan server, infrastruktur, lisensi perangkat lunak, biaya promosi dan operasional dan logistik sebesar 80, dan di sini 20 juta untuk lisensi dan untuk biaya promosi dan 8 juta untuk logistik, dan di total adalah 110 juta, dan di total dari biaya personil dan biaya non personil ini 992 juta. Lalu PPN-nya di sini 109 juta 120.000. Lalu grade totalnya itu di belakang semuanya jadi 101.120.000. Lalu di sini tenaga pelaksananya project manager 1 orang, developer 3 orang, tester 2 orang, trainingnya 1 orang, dan tim pendukungnya teknis 2 orang. Lalu penutup, dalam proyek ini dirancang untuk memberikan solusi efektif dalam pengelolaan berbagai aspek proyek, termasuk anggaran, jadwal, dan sumber daya. Dalam implementasi sistem yang terintegrasi dan didukung oleh modul-modul yang telah dirancang, diharapkan proyek ini mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan akurasi dalam pelaksanaannya. Mungkin segitu aja video untuk penjelasan proposal proyek yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.